I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang sejarah yang tersimpan antar Pulau Lombok dan Pulau Bali. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng notifikasinya. Di antara sumber sejarah yang bisa digunakan untuk menjelaskan asal-usul dari Lombok adalah Babat Lombok. Menurut Babat Lombok, kerajaan tertua di Pulau Lombok bernama Kerajaan Laik. Tapi sumber lain, yaitu Babat Suwung, menyatakan bahwa kerajaan tertua di Lombok adalah Kerajaan Suwung yang dibangun dan diperintahkan oleh Betara Indera. Setelah kerajaan Suwung ini surut, baru muncul Kerajaan Lombok. Mana yang benar, Laik atau Suwung? Semuanya masih dalam perdebatan. Secara selintas, urutan berdirinya kerajaan-kerajaan di daerah ini bisa diurutkan sebagai berikut. Dengan catatan bahwa ini bukan satu-satunya versi yang berkembang. Pada awalnya, kerajaan yang berdiri adalah Laik. Diperkirakan posisinya berbeda di Kecamatan Sambalia, Lombok Timur. Dalam perkembangannya, kemudian terjadi migrasi. Masyarakat Laik berpindah dan membangun sebuah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Pamatan di Imangun, Desa Sembalun. Sekarang lokasi desa ini berdekatan dengan Gunung Rinjani. Suatu ketika, Gunung Rinjani meletus, menghancurkan desa dan kerajaan yang berada di sekitarnya. Para penduduk menyebar menyematkan diri ke wilayah yang aman. Perpindahan tersebut menandai berakhirnya Kerajaan Pamatan. Setelah Pamatan berakhir, muncullah Kerajaan Sawung yang didirikan oleh Batara Indera. Lokasi kerajaan ini terletak di daerah Perigi saat ini. Setelah Kerajaan Sawung berakhir, barulah kemudian muncul Kerajaan Lombok. Seiring berjalannya sejarah, Kerajaan Lombok kemudian mengalami kehancuran akibat serangan tentara Majapahit pada tahun 1357 Masehi. Raden Majapahit, penguasa Kerajaan Lombok, melarikan diri ke dalam hutan. Ketika tentara Majapahit kembali ke Jawa, Raden Majapahit keluar dari hutan dan mendirikan kerajaan baru dengan nama Batu Parang. Dalam perkembangannya, kerajaan ini kemudian lebih dikenal dengan nama Salaparang. Berkaitan dengan Salaparang, kerajaan ini terbagi dalam 2 periode. Pertama, periode Hindu yang berlangsung dari abad ke-13 Masehi dan berakhir akibat ekspedisi Raja Majapahit pada tahun 1357 Masehi. Dan kedua, periode Islam berlangsung dari abad ke-16 Masehi dan berakhir pada abad ke-18 1740 Masehi. Setelah ditaklukkan oleh pasukan gabungan kerajaan Karam Asam Bali dan Ganjar Betas, sebelum abad ke-16, Lombok berada dalam kekuasaan Majapahit. Dengan dikirimnya Mahapati Gajah Mada ke Lombok pada akhir abad ke-16 sampai awal abad ke-17, Lombok banyak dipengaruhi oleh Jawa. Islam melalui dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri juga dipengaruhi oleh Makassar. Hal ini menyebabkan perubahan agama di suku Sasak yang sebelumnya Hindu menjadi Islam. Pada awal abad ke-18 Masehi, Lombok ditaklukkan oleh Kerajaan Gagal. Bali, peninggalan Bali yang sangat mudah dilihat adalah banyaknya komunitas Hindu Bali yang mendiami daerah Mataram dan Lombok Barat. Beberapa pura besar juga gampang ditemukan di kedua daerah ini. Lombok berhasil bebas dari pengaruh Gagal. Setelah terjadinya pengungsian dilakukan Kerajaan Selapang Lombok dengan dibantu oleh kerajaan yang ada di Sumbawa. Pengaruh Makassar, beberapa prajurit Sumbawa kabarnya banyak yang akhirnya menetap di Lombok Timur. Terbukti dengan adanya beberapa desa di timur laut Lombok Timur yang penduduknya mayoritas berbicara menggunakan bahasa Samawa. Uraian di atas setidaknya bisa menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan tersebut benar-benar ada, pernah berdiri, berkembang, kemudian runtuh. Bagaimana informasi selanjutnya? Seperti kehidupan sosial, budaya masyarakat awam dan keluarga istana saat itu. Data sejarah yang ada belum banyak mengungkap fakta tersebut.
Menurut Lalu Jalengah, catatan sejarah yang lebih berarti mengenai kerajaan-kerajaan di Lombok dimulai dari masuknya ekspedisi Majapahit pada tahun 1343 Masehi di bawah pimpinan Empu Nala. Ekspedisi Empu Nala ini dikirim oleh Gajah Mada sebagai bagian dari usahanya untuk mempersatukan seluruh Nusantara di bawah bendera Majapahit pada tahun 1352 Masehi. Gajah Mada datang ke Lombok untuk melihat sendiri perkembangan daerah taklukannya. Menurut Jalengah, ekspedisi Majapahit ini meninggalkan jejak kerajaan Gil-Gil di Bali, sedangkan di Lombok berdiri putih kerajaan utama yang saling bersaudara, yaitu Kerajaan Bayan dan Barat, Kerajaan Selaparang di timur, Kerajaan Langko di tengah, dan Kerajaan Penjangir di selatan. Selain keempat kerajaan tersebut, terdapat beberapa kerajaan kecil seperti Parwa dan Sokong Samarkatan, serta beberapa desa kecil seperti Pujut Tempit, Kedaro, Batu Dendeng, Kuripan, dan Ketawang. Seluruh kerajaan dan desa ini takluk di bawah Majapahit. Ketika Majapahit teruntuh, kerajaan dan desa-desa ini kemudian menjadi wilayah merdeka. Di antara kerajaan dan desa-desa di atas, yang paling terkemuka dan paling terkenal adalah Kerajaan Lombok dan terpusat di Lambuhan. Pusat kerajaan ini terletak di Teluk Lombok yang strategis, sangat indah dengan sumber air tawar yang banyak, posisi strategis dan banyaknya sumber air menyebabkan banyak dikunjungi pedagang dari berbagai negeri seperti Palembang, Banten, Gresik, dan Sulawesi. Berkat perdagangan yang ramai, maka kerajaan Lombok berkembang dengan cepat. Itulah sejarah yang tersimpan antar Pulau Lombok dan Pulau Bali. Semoga pembahasan di video ini dapat menambah wawasan kita untuk lebih mengenal sejarah yang ada di negeri kita tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got